Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Menseluna Binta Zahra, mahasiswa Pendidikan Agama Islam dari Universitas Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Di sini saya akan menceritakan tentang perjuangan seorang tokoh yang bernama Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien, seorang tokoh pahlawan nasional Indonesia. Namanya harum karena jasanya dalam menentang penjajahan Belanda di bumi Aceh pada penghujung abad ke-19. Saya akan membahas lika-liku kehidupan Cut Nyak Dien, latar belakang sosial budaya Aceh pada masa saat itu, serta perannya dalam Perang Aceh sepeninggal sang suami, Teku Umar. Berbekal semangat juang yang membara dan strategi gerilya yang mumpuni, Cut Nyak Dien menjelma menjadi simbol perlawanan kaum wanita terhadap kolonialisme. Saya juga akan mengkaji bagaimana jejak perjuangannya dikenang dalam catatan sejarah bangsa Indonesia, serta relevansinya dengan gerakan emansipasi wanita di era modern ini. Menggunakan metode penelitian historis kualitatif, video ini berupaya memperdalam wawasan tentang betapa pentingnya peran wanita dalam catatan sejarah perjuangan bangsa. Indonesia mengenal banyak pahlawan dalam sejarah perjuangannya melawan penjajahan, namun hanya sedikit yang setegar dan seberani Cut Nyak Dien. Dari tanah Aceh yang bergolak, ia bangkit sebagai simbol keberanian perempuan melawan kolonialisme. Latar belakang kehidupan Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien lahir sekitar tahun 1841 di Lampadang, Aceh. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang taat agama dan dikenal luas di kalangan masyarakat. Sejak kecil, Cut Nyak Dien sudah mendapat pendidikan agama dan adat, dan tumbuh sebagai perempuan yang cerdas dan mandiri. Masa perlawanan bersama Tengku Umar. Pada usia muda, Cut Nyak Dien menikah dengan Teuku Cek Ibrahim Lamnga, seorang pejuang Aceh. Namun sayangnya sang suami gugur di medan perang. Tak lama setelahnya, Cut Nyak Dien menikah dengan Tengku Umar, tokoh penting dalam perlawanan Rakyat Aceh. Bersama Tengku Umar, ia memimpin perlawanan gerilya yang menyulitkan Belanda. Tengku Umar menggunakan taktik licik, pura-pura bekerja sama dengan Belanda untuk mendapatkan senjata, lalu kembali melawan mereka. Strategi ini membuat Belanda kewalahan. Kehilangan dan melanjutkan perjuangan. Pada tahun 1899, Tengku Umar gugur dalam pertempuran di Melokoh. Cut Nyak Dien tak patah semangat. Ia memimpin sisa pasukan dan terus bergerilya dari satu tempat ke tempat lain, meski dalam kondisi fisik yang memburuk, tua, sakit, bahkan hampir buta. Penangkapan dan akhir hidup Cut Nyak Dien. Akhirnya, karena khawatir kondisi Cut Nyak Dien yang sakit parah, seorang pengikutnya diam-diam melaporkan lokasi persembunyian kepada Belanda. Cut Nyak Dien ditangkap dan diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat. Di sana, ia tetap menjaga kehormatan dan semangat juangnya sampai wafat pada 6 November 1908. Warisan dan penghargaan Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien dikenang sebagai simbol perjuangan perempuan Indonesia. Ia dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1964 oleh Presiden Soekarno. Namanya kini menjadi nama jalan, sekolah, dan bahkan nama film. Penutup inspiratif. Cut Nyak Dien bukan hanya pejuang di medan perang, tapi juga pejuang hati dan jiwa. Ia membuktikan bahwa cinta pada tanah air mampu mengalahkan rasa takut, duka, bahkan usia. Semangatnya tetap hidup dalam setiap perjuangan bangsa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang kehidupan Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien lahir sekitar tahun 1841 di Lampadang, Aceh. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang taat agama dan dikenal luas di kalangan masyarakat. Sejak kecil, Cut Nyak Dien sudah mendapat pendidikan agama dan adat, dan tumbuh sebagai perempuan yang cerdas dan mandiri. Masa perlawanan bersama Tengku Umar. Pada usia muda, Cut Nyak Dien menikah dengan Teuku Cek Ibrahim Lamnga, seorang pejuang Aceh. Namun sayangnya sang suami gugur di medan perang. Tak lama setelahnya, Cut Nyak Dien menikah dengan Tengku Umar, tokoh penting dalam perlawanan Rakyat Aceh. Bersama Tengku Umar, ia memimpin perlawanan gerilya yang menyulitkan Belanda. Tengku Umar menggunakan taktik licik, pura-pura bekerja sama dengan Belanda untuk mendapatkan senjata, lalu kembali melawan mereka. Strategi ini membuat Belanda kewalahan. Kehilangan dan melanjutkan perjuangan.
Pada tahun 1899, Tengku Umar gugur dalam pertempuran di Melopo. Cut Nyak tak patah semangat. Ia memimpin sisa pasukan dan terus bergerilya dari satu tempat ke tempat lain. Meski dalam kondisi fisik yang memburuk, tua, sakit, bahkan hampir buta. Penangkapan dan akhir hidup Cut Nyak. Akhirnya, karena khawatir kondisi Cut Nyak yang sakit parah, seorang pengikutnya diam-diam melaporkan lokasi persembunyian kepada Belanda. Cut Nyak ditangkap dan diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat. Di sana, ia tetap menjaga kehormatan dan semangat juangnya sampai wafat pada 6 November 1908. Warisan dan penghargaan Cut Nyak. Cut Nyak dikenang sebagai simbol perjuangan perempuan Indonesia. Ia dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1964 oleh Presiden Soekarno. Namanya kini menjadi nama jalan, sekolah, dan bahkan nama film. Penutup inspiratif. Cut Nyak bukan hanya pejuang di medan perang, tapi juga pejuang hati dan jiwa. Ia membuktikan bahwa cinta pada tanah air mampu mengalahkan rasa takut, duka, bahkan usia. Semangatnya tetap hidup dalam setiap perjuangan bangsa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.